Halo semuanya, dalam video ini kita akan membahas salah satu peristiwa paling penting setelah Indonesia merdeka, yaitu pengambil alih kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Walaupun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, kenyataannya kekuasaan Jepang, terutama militer, masih sangat kuat di daerah-daerah, termasuk di Yogyakarta. Lalu, bagaimana rakyat Yogyakarta berani mengambil alih kekuasaan dari Jepang? Yuk kita bahas. Setelah proklamasi, Jepang menerima kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Namun di Yogyakarta, mereka masih menguasai kantor pemerintahan, fasilitas umum, markas militer, dan radio. Jepang menolak menyerahkan kekuasaan secara langsung kepada Republik Indonesia dengan alasan harus menjaga keamanan sampai sekutu datang. Sikap ini membuat rakyat Yogyakarta mulai resah karena kemerdekaannya yang sudah diproklamasikan belum benar-benar dirasakan. Pada tanggal 26 September 1945, sebuah gerakan besar dimulai. Para pegawai di kantor-kantor pemerintahan dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok kerja serentak. Mereka tidak hanya memprotes, tapi juga menuntut Jepang menyerahkan kembali kantor dan kekuasaan kepada Republik Indonesia. Aksi mogok ini dilakukan secara terorganisir, tertib, dan menunjukkan keberanian rakyat sipil untuk menentang penjajah secara terbuka. Pada tanggal 27 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah Yogyakarta atau KNI DIY mengeluarkan pernyataan penting. Kekuasaan Jepang di Yogyakarta telah beralih kepada pemerintah Republik Indonesia. Untuk memperkuat pernyataan itu, salah satu gedung milik Jepang, yaitu Gedung Cokan Kantai di kawasan Malioboro, berhasil diambil alih dan dijadikan kantor KNI DIY. Gedung tersebut sekarang dikenal sebagai Gedung Agung, salah satu bangunan bersejarah di Yogyakarta. Walaupun kantor pemerintahan berhasil direbut, masalah belum selesai. Pasukan Jepang masih memegang senjata dan tetap berada di markas-markas militer, khususnya di wilayah Kota Baru. Beberapa kali dilakukan perundingan antara para pejuang Indonesia, termasuk BKR, Polisi Istimewa, hingga Laskar Pemuda. Namun, Jepang menolak menyerahkan persenjataan mereka. Situasi semakin tegang dan rakyat Yogyakarta siap untuk menghadapi konsekuensi terbesarnya. Puncak peristiwanya terjadi pada 7 Oktober 1945. Setelah perundingan buntu, pasukan pejuang Indonesia mengepung markas Jepang di Kota Baru. Pertempuran sengit pun pecah. Pasukan gabungan dari BKR, Polisi Istimewa, dan Laskar Pemuda terjun ke medan tempur menggunakan senjata hasil rampasan dan persenjataan sederhana. Pada akhirnya, markas Jepang berhasil direbut, senjata dikuasai, dan kekuatan Jepang di Yogyakarta lumpuh. Sejak hari itu, Jepang tidak lagi memiliki kekuasaan militer maupun politik di Yogyakarta. Pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta memberi dampak besar bagi perjuangan kemerdekaan. Yang pertama, pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta berdiri secara nyata, bukan sekedar simbol. Kedua, pasukan PKR memiliki persenjataan untuk mempertahankan kemerdekaan. Ketiga, rakyat membuktikan bahwa mereka berani melawan penjajah tanpa menunggu bantuan dari pusat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil kerja keras rakyat di seluruh daerah, termasuk Yogyakarta, yang berani mengambil resiko besar demi mempertahankan kedaulatan. Nah, itulah rangkaian peristiwa pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidak datang begitu saja, tetapi diperjuangkan dengan keberanian, persatuan, dan semangat rakyat.
Terima kasih telah menyimak.